Selamat datang kembali di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV, dan seperti biasa dengan saya Imam Kurniawan yang akan memandu podcast ini sampai akhir. Dan pada episode kali ini kita kedatangan narasumber lagi tentunya. Beliau merupakan salah satu dosen dari program studi Teknik Informatika Universitas Selamat Sri Kampus 2 Batang, dan kita akan coba tanya-tanya tentang pentingnya berbahasa bagi mahasiswa. Dan kita sambut untuk kalian semuanya, ini dia Bapak Mursalim Eskom Mkom. Beri tepuk tangan. Oke. Ya. Halo Pak, apa kabar? Halo, alhamdulillah. I'm well done. Oke, oke. Boleh diceritain profil singkatnya nggak Pak? Oke. eh, Nama saya lengkapnya ya, Oke. Jas Mursalim. Mm-mm. Ya. Biasa dipanggil Salim saja gitu. Oke, Salim saja. Salim aja ya. oke. Nggak ada panjang-panjangnya itu. Background untuk sampai pendidikan juga. Boleh, boleh. Kalau pendidikan saya S1 di Pekalongan, kemudian S2 saya di Semarang, yaitu di Dian Waswantoro, ya. Kemudian saya berkarir di Universitas Selamat Sri ini atau UNIS itu sejak ya bulan November gitu. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan pada episode kali ini, Hmm. seberapa penting sih Pak berbahasa, khususnya bahasa asing bagi mahasiswa sendiri? Oke. Ini pertanyaan menarik ya menurut saya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita bicara tentang bahasa asing itu banyak sekali Mas ya. Bahasa asing ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin ya, bahasa Jerman dan lain sebagainya. Hanya saja ini yang ingin saya kupas adalah bahasa Inggris ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa asing, apalagi salah satunya bahasa Inggris, itu sangat penting sekali menurut saya. Kenapa? Yang pertama, sekarang itu udah eranya global Mas. Ya, globalisasi. Semuanya itu ya dari luar tahu kita yang ada di Indonesia, kita juga tahu yang ada di luar negeri ya. Ya. Di samping itu juga dari sisi pekerjaan ya. Kita lihat di Batang ini sudah menjadi center untuk industri ya. Oh iya benar. Kalau Mas Imam tahu itu di Batang itu kan ada KITB ya. Oh iya, Nah, KITB. itu kawasan industri terpadu ya. Di mana banyak investor yang dari luar gitu. Sehingga ini sangat penting sekali khususnya untuk mahasiswa ya. Untuk mahasiswa UNIS sendiri ya, untuk meningkatkan profiling ya. Oke. Ketika lulus nanti gitu. Sehingga bahasa khususnya bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan di dunia kerja khususnya. Gitu. Kalau sebelumnya nih Pak, Bapak ini menguasai berapa bahasa asing sih Pak kalau boleh tahu? Oke. Ya kalau bahasa asing sejujurnya ya baru saat ini ya baru satu ya. Oke. Bahasa Inggris saja gitu. Oke. Apakah itu didapat dari ketika Anda berkuliah dulu ataukah iseng-iseng otodidak gitu sih Pak? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang otodidak tentunya saya juga punya ya belajar mandiri tetap ada ya. Nah, cuman kalau kita nggak ada guidance ya, nggak ada yang ngarahin juga biasanya tidak terarah dan hasilnya kurang bagus. Oke. Gitu. Nah, kalau background saya jadi dari saya lulus S1 ya, bahkan S2 itu bahasa Inggris saya pas-pasan Mas. Oke. Pas-pasan sekali gitu. Dan waktu itu saya ada inisiatif coba untuk mencari tempat ya atau wilayah mana yang saya kira itu sangat mendukung sekali. Oke. Ya. Salah satunya yang waktu itu saya coba adalah di Pare Kediri, Kampung Inggris ya. Kalau Mas Imam tahu ya, Kampung Inggris itu kan sangat terkenal sekali ya. Ya. Iya sih. Dan saya coba belajar di sana sampai kurang lebih 7 bulan lamanya. Oke, tapi maaf saya potong Pak. Yang membuat Bapak ini tertarik dengan bahasa Inggris itu apa sih Pak? Ini penting sekali ya. Yang membuat tertarik pertama ya, karena kebutuhan Mas. Oke, kebutuhan itu di saat ini. Tahun gitu. berapa Pak? Mulai belajar? Mulai belajar tentang bahasa Inggris ya kita mulai dari SD ya. Tapi kalau kemarin saya yang ke Pare itu baru tahun 2022. 22 Januari ya. Itu saya ke Pare untuk belajar gitu. Kemudian awalnya saya nggak
tahu sama sekali terkait dengan bahasa Inggris ya. Oke. Dari part of speech, grammar bagaimana, speaking seperti apa ya. Kemudian reading itu bagaimana kita harus membaca sebuah tulisan bahasa Inggris dan sebagainya itu sangat minim waktu itu ya. Kemudian saya punya motivasi tinggi untuk coba belajar ke sana ya. Karena saya tahu Pare itu lingkungannya yang sangat kondusif ya untuk belajar, apalagi di sana all of day kita must able to speak English every day, every single day. Wow. Yes. Every time berarti Pak. Every time. Ya. With someone di kelas misalnya atau misalkan kita lagi nongkrong sama temen, itu juga kita pakai bahasa Inggris. Itu. Kalau sama random people gitu Pak di jalan mungkin? Ya, kalau untuk random people di sana saya kira masih menggunakan bahasa Indonesia ya. Dan rata-rata yang di sana itu bukan orang Jawa saja, itu seluruh Indonesia ada di sana. Bahkan ada yang dari luar negeri Mas, ada yang dari Thailand, Timor Leste juga ke sana untuk belajar ya. Oh, berarti di kampung bahasa Inggris tadi itu betulnya semacam komunitas atau ada asramanya gitu sih Pak? Oke. Di sana itu sebetulnya kayak kampung biasa. Oke. Ya kayak kampung misalnya di sini katakannya desa Celapar gitu ya. Nah di desa itu ya, itu setiap rumah itu mengadakan namanya kursusan Mas. Tiap rumah itu. Jadi kalau bisa dibilang itu setiap 2 rumah sekali itu ada kursusan. Ada, itu kalau di total sampai 200-an kursusan itu. Betul sekali itu. Dan kalau bisa dihitung itu ribuan. Ya tiap tahun itu bahkan kalau dikalkulasi mungkin jutaan juga, jutaan orang ya yang di sana gitu. Oke, berarti di sana memang mayoritas ada kursus dengan pengajar yang sama atau tergantung dari rumah itu sendiri? Nah, setiap kursusan pasti ada tutornya masing-masing gitu. Jadi misalnya saya dulu di salah satu lembaga kursusan ya namanya .0 gitu kan. Di sana juga ternyata tutornya ya sepantaran saya. Jadi tidak maksudnya tidak dewasa itu. Sama sehingga itu vibes-nya itu enak, kita ngobrol diskusi, kemudian kita berbincang dan sebagainya itu enak. Kalau gitu. Dengan sistem pengajarannya apakah seperti di kegiatan sekolah-sekolah atau cuma kayak diskusi-diskusi aja sih? Kalau di sana sih berbeda ya. Kalau yang saya tangkap ya. Jadi kalau di sana itu memang setiap hari itu kita belajar hanya ibaratnya satu mata kuliah yaitu bahasa Inggris ya. Itu selama berbulan-bulan. Nah, di dalam bahasa Inggris itu kan kita ada beberapa part ya, ada bagian. Ada tadi saya bilang part of speech ya. Saya tuh sehari itu dapat 4 kali kelas. 4 kali kelas itu yang pertama kelas untuk yang kan itu ada tingkatan Mas ya. Dari basic sampai advance. Setelah advance itu nanti ada penjurusan. Jadi kalau misalnya dari basic itu kita belajar tentang pronunciation, nah kan. Kemudian kita juga belajar tentang reading, grammar itu wajib, speaking melatih confident, benar. Confident ya ourselves. Kemudian kita harus speak with someone ya sampai benar-benar fluently kita ngomong dengan siapapun gitu. Berarti kalau di sana itu dalam satu kursusan itu dibaginya per usia atau dari per kelas yang tadi Bapak bilang basic, advance itu sih Pak? Nanti akan dibagi biasanya. Berarti ada tesnya? Ada tesnya. Saya masuk golongan yang mana sih gitu. Apakah saya masih langsung di advance atau di intermediate atau di basic gitu. Itu nanti akan dinilai dulu. Kalau dalam satu hari berarti sampai berapa jam sih Pak? Kalau satu hari ya itu intinya saya mulai itu dari jam 6 ya sampai jam 5 sore. Itu every day betul-betul every day gitu. Tapi ya almost ya semua orang juga sangat support sekali di sana ya. Apalagi di sana itu vibe-nya benar-benar mendukung kita untuk improve ya. Untuk benar-benar pengembangan dirinya itu luar biasa.
Dan mostly itu orang-orang di sana kan dari Papua ada, dari Sulawesi ada, Sumatera ada, Kalimantan ada. Dan kalau saya tanya itu semuanya mengarah ke scholarship, beasiswa. Jadi semuanya ke sana itu tujuannya apa? Beasiswa, Mas. Itu. Ya, setelah saya kaji-kaji juga beasiswa banyak sekali, Mas, ya. Karena setiap beasiswa yang mau di-apply itu pasti syaratnya adalah bahasa asing. Salah satunya bahasa Inggris gitu. Dan kita akan jumpa kembali di scene berikutnya karena akan ada iklan dari TV nasional. Dan jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Kembali lagi di Sleep Podcast dan melanjutkan yang tadi. Tadi kan sempat disinggung Pak ya, ada kelas basic, advance, dan yang tadi apa tadi Pak? Ada penjurusan. Ada intermediate juga tadi. Oh, intermediate. Yang penjurusannya itu ada apa aja? Oh ya, untuk penjurusan ada 2 ya, yang saya kemarin dapat itu IELTS sama TOEFL. Kalau untuk apa ya? Beasiswa, tadi kan sempat bahas soal beasiswa. Nah, itu saya masih perlu tahu itu. Pertama mungkin gini, saya ingin menjelaskan terkait dengan bahasa Inggris dulu ya. Ternyata bahasa Inggris itu macam-macam, Mas. Ya. Yang awalnya saya juga nggak tahu juga ya. Bahasa Inggris saya kira sih cuman itu bahasa Inggris gitu. Nah, setelah di sana ternyata banyak sekali yang saya nggak tahu, gitu kan. Nah, kalau kita klasifikasi bahasa Inggris itu kan kita bicara tentang aksen ya. Ada yang aksen British. Saya suka. Ada yang aksen American. Ya. Latin juga ada kayaknya ya. Latin ada, India juga ada itu aksen India yang how about you dan lain sebagainya gitu. Jadi medok sekali gitu ada gitu. Kalau yang bahasa Inggris yang British itu biasanya dia lebih ke apa namanya? Misalnya book atau apa gitu ya. Wok ya. Jadi enggak kalau di American itu what ya. Tapi kalau di British itu wok. Jadi lebih ke O di sana gitu. Itu yang menarik. Nah, kalau tadi masalah aksen ya. Jadi kalau kita misalnya mau ambil scholarship gitu ya, itu kan ada persyaratan bahasa yang harus diambil. Ya, yang harus istilahnya kita harus ikut tes dulu. Nah, tes itu kan ada dua yang apa namanya? Yang populer ya. Sebenarnya banyak juga yang lain, cuman yang populer itu IELTS sama TOEFL. Ya. Jadi itu pun secara penilaian beda, Mas. Beda sekali, sangat beda sekali. Jadi kalau untuk yang IELTS misalnya, karena itu arahnya ke aksen British. Arahnya ke yang menyelenggarakan orang Inggris lah seperti itu. Kalau yang TOEFL itu lebih ke Amerika gitu. Dan biayanya pun sangat luar biasa, fantastis. Ya. Dua-duanya berarti, Pak? Iya. Kalau di IELTS itu biayanya satu tes aja berapa, Mas? 3 juta lebih. Bayangkan ya. 3 juta itu hanya untuk sekali tes. Itu pun kalau misalnya nilainya ya bagus ya. Kalau nilainya masih under score ya sayang juga gitu. Itu kalau yang di IELTS. Kalau yang TOEFL itu variatif ya. Kalau yang TOEFL itu macam-macam juga. Ada yang dari sisi harga untuk tes saja itu 3 juta lebih. Ada itu tes TOEFL IBT namanya. Nah, tapi ada tes yang TOEFL biasa yang ITP. Yang paper ya, yang paper itu yang hanya berapa itu saat? Ada 4, ada listening, ada structure, ada reading. Hanya 3, sorry. Ada 3 itu biayanya kemarin itu yang saya ikuti 500 sekian, hampir 600 untuk yang TOEFL biasa gitu. Kalau perbedaan dari IELTS sama TOEFL, perbedaan yang paling mencolok berarti cuma dari aksen nantinya. Sebetulnya kalau misalnya kita tes ya, kalau kita tes misalnya kita sudah mencoba untuk yang penting pronunciation-nya sih sebetulnya. Mau aksen British maupun American itu that's no problem. Yang penting examiner itu tahu.
Ya, kita mau ngomong apa sih gitu. Oh, Nah, oke. yang paling membedakan itu jelas kalau misalkan TOEFL itu misalnya TOEFL yang paper based itu ya, Heeh. itu nggak ada writing, Oh. nggak ada speaking, Oke. ya. Tapi kalau yang IELTS Mm-mm. itu ada. Jadi kalau di IELTS itu ada namanya listening, Heeh. ada reading, ada speaking sama writing. Oke. Nah, empat-empat itu harus dikuasai. Dari sisi skornya aja beda. Kalau TOEFL ya mungkin Mas Imam tahu ya, kalau TOEFL itu kan skornya 300, Heeh. 500, 600 gitu ya. Nah, kalau yang IELTS itu pakainya band score namanya. Band skornya itu Oke. dari band score 3, Heeh. 4 sampai 9. Oh, oke, Nah, oke, oke, itu oke. kalau misalnya gini, kalau kita coba hubungkan dengan scholarship Oke. itu umumnya kalau misalkan Mas Imam ini S1 misalnya ya, Mm. lulus dari S1 mau ambil S2, itu kalau misalkan go abroad misalnya ke luar negeri gitu ya, ambil beasiswa, itu minimal band score-nya 6,5 atau 6 ya. Sulit ya. 6 sampai 6,5. Oke. Itu sulitnya luar biasa, Mas. Saya sampai burn out waktu itu. Wow. Bener ya, sampai burn out sampai ya gimana ya, pusing iya ya, kemudian ya habis tenaga iya. Itu Oke. karena apa ya? Ya tiap hari kita benar-benar digembleng kayak di pesantren ya mungkin ya. Oh, oke. Mungkin ya istilahnya tiap hari dikasih itu terus gitu. Tapi ya ada efeknya sih, ada efeknya setelah itu. Efek yang paling terasa apa, Pak, setelah keluar dari kursus tersebut? Yang jelas kita bisa confident ya. Kita bisa confident ketika kita speak English ya. Yes. Ya, speak English. Apalagi kalau misalnya sudah fluently, misalnya kita sudah tahu apa yang orang bule ya. Orang bule ngomong apa sih gitu kan. Kita tahu gitu kan. Kita misalkan speak juga orang bule tahu gitu. Karena bahasa itu sebetulnya kan lebih ke makna ya. Jadi kita nggak bisa mentranslasikan bahasa. Kadang kalau kita mengandalkan Google Translate aja itu nanti bahasanya rancu. Benar sih, benar. Itu sangat ya gimana ya? Memang beda gitu. Jadi kalau kita mengandalkan terjemahan, misalnya kamus saja itu sangat berbeda sekali dengan faktanya. Oke. Gitu. Dengan fakta di lapangan berarti beda ya, Pak ya? Antara Hmm. terjemahan dengan yang benar-benar menguasai. Iya, gitu. Oke, tapi yang Bapak rasain manfaat yang paling besar setelah banyak belajar tentang bahasa Inggris itu apa sih, Pak? Manfaatnya yang pertama ya, saya bisa membaca misalnya buku-buku ya, buku-buku terbitan dari luar negeri, itu saya lebih enak bacanya. Oke. Dulu saya kalau mau baca harus Google Translate gitu kan. Tiap hari coba saya ketik gitu ya. Nah, sekarang saya sudah bisa mulai bisa membaca. Dan oh ini tuh pasif kah, aktif kah, kemudian ini tuh lampau kah, atau ini tuh continuous kah, dan sebagainya. Itu udah ya di pikiran saya udah ada gambaran. Enak ya. Nonton film juga nggak perlu nonton subtitle, Pak ya? Iya, lebih enak ya. Jadi kita mendengarkan apa yang mereka ngomong ya. Tetapi kalau untuk di tahap-tahap latihan itu pasti kita butuh namanya subtitle untuk English aja ya. Jangan subtitlenya untuk Indonesia. Nanti kalau misalnya subtitlenya Indonesia ya sama aja, bohong gitu kan. Nah, kalau kita mau improve ya dia ngomong apa, tulisannya apa. Sering. Itu biar tahu oh ternyata pelafalan ya, spellingnya ini ngomongnya ini gitu. Jadi biar pas gitu. Tapi kalau kita coba relasikan dengan kehidupan mahasiswa, untuk yang mungkin baru ada minat atau mungkin pengen belajar, itu ada saran nggak sih, Pak, atau tips dan triknya gitu? Oke. Yang pertama saya ingin mendorong ya. Jadi pastinya bahasa itu adalah habit. Oke, kebiasaan. Ya, bahasa itu kebiasaan, habit. Kalau kita tidak bisa membangun habit itu, saya kira juga akan zonk. Oke. Ya, nggak mungkin toh kita bisa mendapatkan suatu value tapi kita hanya tiduran aja. Misalkan betul. apa ya? Kalau di istilah bahasa Inggris itu ya lying down misalnya, rebahan gitu kan, rebahan gitu kan. Itu nggak bisa gitu kan. Kita harus benar-benar tiap hari
baca artikelnya artikel Hmm. bahasa Inggris, listeningnya bahasa Inggris ya. Listeningnya minimal mendengarkan musik ya. Musik-musik Benar sih. dari Paling mudah itu. Inggris, dari barat ya. Inggris untuk bisa memahami secara mendalam gitu. Kemudian oh ya, ada informasi penting juga Mas terkait dengan mahasiswa ya. Hah? Tadi saya juga menyinggung terkait beasiswa. Itu banyak sekali Mas beasiswa di Indonesia itu. Dan ya mungkin apa namanya dari mahasiswa juga bisa mencoba itu. Oke, kita akan potong dulu karena akan ada iklan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast.